Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Sebelumnya Bu, saya baru melihat Ibu di sini. Oh, Ibu baru datang ya? Baru bisa pertama kali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Baby, Bu. Saya dari Tanjung. Saya bekerja di Puskesmas Tanjung, Bu ya. Ibu di sini namanya sebelumnya namanya siapa Ibu? Pak Sapira. Oh, Pak Sapira Lestari. Baik, di sini saya akan sebelum melakukan pemeriksaan Ibu, saya tanya-tanya boleh Ibu? Ya boleh. Nama Ibu siapa Bu? Nyonya? Pak Sapira. Oh, Nyonya Eva. Umur Ibu berapa Ibu? 24 tahun. 24 tahun. Ibu Sasak Indonesia ya, suku Iya. bangsanya. Agamanya Islam Ibu ya? Ya. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Oh, SMA. Pekerjaan Ibu? YT. Oh, ibu rumah tangga. Di Alamat lengkapnya Ibu dari mana Ibu? Terang-Tawah. Oh, Terong-Tawah, jauh sekali Ibu ya. Ya. Nomor HP-nya berapa Ibu? 087 831 224 178. Nama suaminya siapa Ibu? Ini Rozi. Umur suami Ibu berapa Bu? 26 tahun. Sukunya Sasak Indonesia juga. Ya, sama. Pendidikan terakhir suami niki apa Bu? Guru. Bu, oh guru. Alamat lengkapnya Bu? Sama. Oh, berarti S1 ya suaminya? Ya. Nomor HP-nya? Sama. Oh, sama, satu HP. Ibu sebelumnya tujuan atau alasan kunjungan Ibu ke sini untuk apa Bu ya? Oh, Periksa kehamilan. untuk mencari kehamilan. Ibu keluhan utamanya apa Bu? Ada keluhan? Ada sakit pinggang. Oh, sakit pinggang aja ya Bu ya, sakit pinggang. Baik. Untuk tanda-tanda bahaya seperti sakit kepala Bu, ada sakit kepala enggak? Nggak ada. Untuk penglihatan kabur Bu, kalau lihat suram enggak ada? Nggak ada. Untuk bengkak di wajah enggak ada Bu? Jari Nggak di ada. tangan? Nggak ada. Nyeri di bagian perut? Di Nggak bagian ada. bawah tidak ada? Perut bawah juga tidak ada Ibu? Ya. Kalau pendarahan Bu, ada pendarahan dari mohon maaf vaginanya ada? Nggak ada. Ada. Ya. Baik, kita masuk ke riwayat sosial ekonomi Ibu ya. Ibu status perkawinan sah? Sah. Alhamdulillah. Menikah satu kali Iya. Ibu. Lama pernikahan Ibu? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Bahasa yang digunakan di rumah sehari-hari apa Ibu? Sasa Indonesia. Sasak Indonesia. Untuk kebiasaan hidup sehat Ibu, Ibu tidak merokok? Enggak. Tidak alkohol, tidak menggunakan alkohol, Tidak. tidak. Oh, baik. Obat-obat terlarang tidak Ibu ya. Iya. Untuk dukungan dari suami, keluarga mengenai kehamilannya Bu, bagaimana respon keluarga? Baik. Senang. Oh, ya. Ini kan kehamilan Anak pertama. oh, anak pertama. Status kesehatan suaminya nih Ibu, mama? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, tidak merokok Ibu suaminya? Alhamdulillah enggak. Tidak merokok. Baik, bagus ya Bu ya kalau tidak merokok. Respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan Bu? Respon Senang. Ibu? Alhamdulillah senang. Ibu senang dengan kehamilan sekarang Ya. Ibu? Senang. Berarti Soalnya cucu pertama. soalnya susu pertama. Ya. Ibu menerima kehamilannya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan ada nih Bu? Nggak ada. percaya? Ini itu kaitannya ya Bu ya. Ya. Nah, tidak ada berarti tidak ada kepercayaan Bu ya. Hubungan seks selama kehamilan berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali seminggu. Seminggu. Pengambilan keputusan dalam keluarga Bu? Suami. Oh, suaminya. Ya. Rencana tempat melahirkan Bu dan penolong persalinannya nanti melahirkannya di mana Bu? Puskesmas. Di puskesmas sama bidan Bidan sini. yang bertugas. Ya. Terus untuk persiapan persalinan sudah disiapkan Ibu seperti transportasi, nanti Ibu pakai apa Bu ke sini? Mobil. Mobil. Untuk pendamping persalinannya siapa Ibu? Suami. Terus untuk alat-alat dan pakaian Ibu beserta bayi apakah sudah disiapkan Ibu? Alhamdulillah sudah. Disiapkan Ibu. Terus untuk donor darahnya dari siapa Ibu? Suami. Oh, dari suami. Berarti sudah siap Ibu ya? Insya Allah. Aduh, terlibat kesehatan ya Ibu. Ibu mohon maaf, Ibu dan keluarga ada mengidap penyakit jantung tidak? Nggak ada ibu. Tidak ada ya. Ya. Untuk hipertensi, Nggak ada. diabetes ada Ibu, mohon maaf. Nggak ada ibu. Tidak ada. Terus untuk Ibu sering asma atau batuk Bu? Enggak. Selama lebih dari 1 bulan tidak ada? Tidak pernah. Mohon maaf Bu, ada penyakit ginjal gitu Bu? Ada sakit ginjal? Nggak Ibu dan ada. keluarga tidak ada? Terus untuk riwayat alergi Bu, termasuk alergi obat-obatan atau makanan yang
Siput itu ada nggak Bu? Nggak ada ibu. Oh, nggak ada, berarti nggak ada ya. Sehat. Terus Bu, mohon maaf, ada keluarganya yang uring-uringan nggak Bu? Yang mohon maaf Bu ya, yang agak-agak sering ketawa sendiri gitu, nggak ada Bu? Nggak ada ibu. Nggak ada. Untuk mohon maaf Bu, ada keluarganya yang ada kelainan mental atau Nggak ada ibu. nggak ada yang Normal normal semua. semua ya? Ya. Tidak ada berarti Bu ya. Di sini dulu sebentar. Lalu untuk anunya Bu, untuk apakah ada penyakit mohon maaf Bu, kejang-kejang? Nggak ada ibu. Oh, nggak ada berarti Ya. Bu. Terus apakah ada keluarganya yang mohon maaf Bu ya, sekali lagi yang kayak pertumbuhan jarinya lebih, ada nggak Bu? Nggak ada. Keluarganya. Oh, Normal semua ya. normal semua. Terus untuk riwayat penyakit menular Bu ya, sebelumnya mohon maaf, untuk penyakit AIDS Bu, diagnosis atau penyakit AIDS pernah ada menderita? Tidak pernah Bu ya? Untuk pengeluaran vagina yang abnormal ada nggak Bu? Yang Tidak pengeluaran ada. vagina yang kayak kemudian tapi berbau busuk itu, mohon maaf, Nggak ada ibu. ada ya? Ya. Luka dan pembengkakan pada vagina ada pernah Bu? Lukanya Nggak ada. ada MSP-nya tidak ada? Rasa nyeri pada saat berkemih ada Ibu? Nggak ada. Tidak ada Ibu. Diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan Ibu? Nggak ada ibu. Oh, nggak ada berarti ya. Riwayat operasi. Ibu pernah operasi sebelumnya Bu? Mohon maaf. Nggak pernah ibu. Operasi preventif tidak pernah Bu ya? Ya. Transfusi darah? Transfusi darah nggak pernah. Oh, tidak pernah. Ibu mohon maaf, sebelumnya ada pengobatan atau ingin menambah keturunan nggak? Pengobatan infertilitas nggak ada Nggak ya? ada ibu. Untuk kehamilan ektopik di luar kandungan, Ibu pernah Nggak ada. hamil di luar kandungan? Nggak ada. Berarti nggak ada ya Bu, operasi pada vagina juga nggak ada, pelvis nggak ada, pada rahim juga nggak ada Bu ya? Terus selanjutnya Bu, usia menstruasi pertama berapa Bu? Umur 14 tahun. 14 tahun, berarti kelas 1 SMP, kelas 2 SMP? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Siklus menstruasinya berapa hari Bu? 7 hari. 7 hari ya? Oh, maksudnya berarti normal ya 7 hari? Nama menstruasinya 7 hari, siklusnya berarti 28 hari. Ya. Jumlah darahnya berapa kali ganti kembali Bu? 3 kali. 3 kali? Oh, berarti cukup banyak ya Bu ya? Rasa sakit pada saat menstruasi ada ya Bu ya? Ada. Hari pertama? Hari pertama. Itu aja, hari kedua enggak? Ya, sampai hari kedua. Hari kedua. Ya. Selebihnya enggak ada ya Bu ya? Berikutnya, Ibu pernah pakai KB sebelumnya enggak ya Bu? Nggak pernah Oh, ibu. berarti enggak pernah ya? Rencana KB yang Ibu gunakan nanti setelah bersalin kira-kiranya pakai apa Bu? KB. KB suntik KB suntik berapa bulan? 1 3 bulan. Pasangnya di mana nanti? Oh, sama bidan dalam rumah. Ya. Riwayat kehamilan ini hamil pertama ya Bu ya? Mm-mm. Berarti ini hamil pertama Ibu. Terus HPHT Ibu di sini tanggal berapa HPHT-nya Bu? Coba di Oh ya, coba cari dulu HPHT Ibu. Di sini. Benar Bu, tanggal 11 bulan 10? 11. iya ibu ya. Oh iya, benar. Lalu selanjutnya di sini untuk pengkajian selanjutnya umur kehamilan Ibu berapa bulan Bu sekarang? Sekitaran 8 bulan ya, 8 bulan. Lalu pergerakan fetus Bu, pergerakan fetus pertama kali, pergerakan janin Ibu pertama kali Pas usia 4 minggu. Iya. 5 bulan. Ya. Wih, skip dulu deh. Terus saya bertanya selanjutnya ya, ini kehamilan pertama berarti Bu ya? Ya. Hamil pertama Ibu. HPHT-nya tanggal berapa Bu? Tanggal 15 September. Oh, 15 September 2022 berarti ya? Ya. Ya, HPV-nya tanggal 2. Hitung ya. Umur kehamilan menurut Ibu berapa bulan Ibu? Sekitar 8 bulan. 8 bulan ya? Ya. Pergerakan janin Bu pertama kali dirasakan bulan keberapa? Bulan keempat. Bulan keempat. Iya. Terus pergerakannya dalam 1 hari 24 jam berapa kali? 11. 11, 10. Berarti Ibu hitung ya, termasuk ya Bu ya. Keluhan yang dirasakan selama kehamilan Bu sebelum sakit pinggang ini Bu? Nggak ada. Mual muntah nggak ada di awal kehamilan? Oh, jawab kehamilan. Mual muntah nggak ada, mual muntah? Ada. Oh iya. Nggak ada pusing Bu? Nggak ada. Gatal nggak ada ya? Nggak ada. Terus riwayat ANC Ibu berapa kali pemeriksaan Bu? Setahu Ibu sudah berapa kali? Ada sudah 4 kali? Ada. Karena di buku kaliannya ini sudah 4 kali Bu ya. 4 kali jadi cukup sering. Terus di mana Bu pemeriksaannya paling sering untuk periksa kehamilan di puskesmas? Di puskesmas sama di dokter. Oh di dokter ya, USG udah pernah kan? Iya.
Status imunisasi TT Ibu 5 kali berarti lengkap Bu ya, pada tahu udah cakin, jadi sekarang udah. Kekhawatiran khusus Bu? Ada nggak khawatir khusus mengenai kehamilannya Ibu sekarang? Melahirkan ibu. Takut melahirkan ya susu, tidak apa-apa Bu. Terus untuk obat yang dikonsumsi termasuk jamu ada nggak Bu? Tidak ada ibu. Oh Ibu nggak konsumsi berarti? Tidak. Berarti tablet FE ada tambah darah? Ada. Udah berapa bungkus diminum hampir? Berapa ya ibu? Lupa. Ada udah 90 bijian atau berapa biji? Ada kayaknya. Ada. Oh, ya. Lalu usia kehamilan, berarti kehamilan ini jadi sebesarnya nanti ya Bu ya. Lalu untuk riwayat diet gizi yang dikonsumsi atau makan sehari-hari, Ibu makan dulu sebelum hamil berapa kali sehari? 2 kali. Kalau sekarang selama hamil berapa kali? Kadang 3, kadang 4. Porsi makannya sebelum hamil berapa Bu? Sedikit. Berapa, 1 piring ada? Ya, 1 piring. Kalau selama hamil berapa piring Bu? 2 piring. 2 piring. Jenis makanan itu Bu sebelum hamil? Nasi, Lauk? buah, sayur. Kalau selama hamil ada Ada dagingnya, nasi. Pokoknya campur. campur sama ya Bu ya, tapi ada tambahan. Masalah berarti tidak ada Bu ya? Tidak ada masalah Bu ya? Tidak ada. Lalu untuk minum Bu, frekuensi minum sebelum hamil berapa kali sehari Bu? Kadang 3 kali. Untuk selama hamilnya berapa kali Bu? Sering 6 sampai 7 kali. Berarti suka minum Bu ya? Iya. Terus untuk jenis minumannya sebelum hamil Bu? Air putih. Air putih. Iya. Jarang berarti minum es ya Bu ya? Jarang. Selama hamil Sama. air putih. Ada minum susu enggak? Ada? Susu hamil. Iya. Untuk masalah ada masalah nggak Bu seperti tidak mau minum atau apa, tidak suka aroma gimana gitu, nggak ada? Tidak ada itu. Untuk pola eliminasi Bu mohon maaf, BAB-nya sebelum hamil berapa kali sehari? Sekali. Selama hamil berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali, udah meningkat ya. Oh berarti konsistensi mohon maaf PSS-nya sebelum hamil lunak Bu ya? Iya. Kalau selama hamil dia agak keras Bu. Lunak apa keras? Agak-agak keras. Iya. Ada keras ya, banyak biasa warna hitam karena Ibu mengkonsumsi tablet FE. Kesulitan tidak ada Bu ya? Tidak ada. Tidak ada. Untuk BAK Bu, kalau untuk pemain kecilnya sehari berapa kali sebelum hamil? 2 kali. Kalau selama hamil? 3 kali, 4 kali. Oh naik berarti ya, tidak mengganggu Bu? Tidak. Ibu tidak terganggu ketika malam bangun? Terganggu ibu. Soalnya kan jarang tidur jadinya kan. Jarang tidur. Terus untuk warnanya Bu, sebelum hamil jernih kekuningan atau ada warna lain? Iya, jadinya ke kuningan. Sebelum hamil, selama hamil juga gitu Bu? Iya. Untuk kesulitan Bu tidak ada berarti ya? Tidak ada. Tidak ada. Beban kerja atau aktivitas sehari-hari Ibu ngapain aja Bu sehari? Ngapain aja? Ibu mengatakan memasak di apa pagi? Ya, masak. Bu nyapu. Piring. Ya. Kalau untuk istirahat Bu, untuk siang sebelum hamil berapa jam? Sebelum hamil 2 jam. 2 jam ya saya tidur siang Bu ya. Sebelum hamil berapa jam sekarang? Maksudnya selama hamil? Kadang 3. Oh, berarti meningkat ya Bu ya? Kalau untuk malam Bu berapa jam sebelum hamilnya? Sebelum hamil Ada 8 jam. 8 jam. Selama hamilnya meningkat 10 jam. 10 jam. Ya. Terus masalahnya Bu tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada insomnia, sulit tidur. Tidak ada. Untuk kebersihan diri Bu ya, untuk mandi sebelum hamil berapa kali Bu? 3 kali sehari. Selama hamil? Selama hamil 4 kali sehari. Oh sering mandi Bu ya? Iya. Sering mandi. Sikat gigi berapa kali sehari Bu? Sebelum hamil Ya sebelum hamil. 3 kali sehari. Kalau sekarang ada peningkatan? Ada. Berapa kali? 4 kali. Oh, berarti tidak mengganggu mual muntah ya Bang Odol itu? Tidak. Cuci rambut Bu, keramas berapa kali? Sekali sehari. Sekali sehari? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Ya. Itu sebelum hamil. Kalau selama hamil berapa kali? Ya 2 kali seminggu. Untuk ganti pakaiannya Bu berapa kali? Bu ganti pakaian sehari sebelum hamil dulu? 2 kali sehari. Kalau sekarang selama hamil berapa 1 kali. Kali. Ya. Untuk ganti celana dalam berapa kali Bu sehari? 2 kali celana dalam. Selama hamil berapa? 3. Meningkat berarti ya? Ada pernah keputihan nggak Bu sedikit? Ada. Ada ya? Ada keputihannya sedikit. Nanti kita periksa ya nanti ya. Udah selanjutnya. Baik Bu, setelah
itu saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ke ibu, yang dimana di sini meliputi pemeriksaan antropometri. Saya akan mengukur tinggi badan ibu, berat badan ibu, dan mengukur lingkar lengan atas ibu ya, Lila. Lalu setelah itu saya juga akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu, yaitu tekanan darah, suhu tubuh ibu, denyut nadi ibu, dan juga pernapasan ibu, kemudiannya kayak gimana. Lalu setelah itu baru saya melakukan pemeriksaan fisik. Nah itu tuh ya Bu ya, dari atas ke bawah. Nanti juga saya akan memberikan konseling terkait dengan keluhan tadi yang ibu rasakan. Yang pertama itu sakit pinggang, terus ibu juga sering PAK tadi, terus sama juga keputihan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan genitalia karena ada indikasi keputihan, takutnya keputihan ibu mengganggu. Jadi nanti saya akan melakukan juga pemeriksaan genitalia pada saat pemeriksaan fisiknya. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya nanti saya mohon kerjasamanya ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu Bu, kira-kira berat badan ibu sebelum hamil berapa Bu? 40 kilo ya Bu ya. Sekarang beratnya berapa Bu kira-kira? 48. Oh ada peningkatan ya, nanti kita timbang lagi. Oke, terima kasih ya Bu, mari kita pergi ke ruang pemeriksaan. Tinggi badan ibu 150 Bu ya. 10. Berat badan ibu 55 ibu. Permisi. Sekarang kita duduk dulu Bu ya di atas bed. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Lila Bu ya, lingkar lengan atas. Saya mohon izin dulu Bu, apakah ibu bersedia? Iya. Baik. Bisa tangan kirinya Bu? Iya. Biasanya makan pakai tangan kanan Bu ya? Iya. Nah, permisi. Kita ukur Lilanya Bu. Dari otot di sini, dari tulang olicranon menjadi kamion menjadi ke olicranon ya. Lanjut lagi dua. Buka Bu ya. Lila ibu 25 ya Bu, normal ya lilanya Bu ya. Nah, baik, bisa tiduran dulu Bu. Baik Ibu, di sini saya akan periksa tanda-tanda vital Ibu ya. Saya periksa tekanan darahnya dulu Bu ya. Ya. Ini sih Bu. Ibu tekanan darahnya biasa berapa Bu? 120. Normal ya Bu ya. Kita cek dulu tekanan darah Ibu berapa. Tekanan darahnya 120/80 Bu ya, normal. Bisa suruh tubuh Ibu dulu ya, Ibu ya. Permisi Bu, bisa nggak dibuka sedikit? Saya masukin ya Bu. Masukin sedikit Bu. Ya. Baik. Sebentar Ibu. Denyut nadi Ibu normal ya, 82 kali per menit. Pernapasannya juga normal 20 kali per menit. Saya dulu. Suhunya juga normal Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, dari atas ujung rambut Ibu sampai dengan ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu di kepala dan rambut Ibu. Baik, dari kepala dan rambut Ibu, kepala Ibu bersih ya Bu ya, warnanya hitam, tidak ada ketombe, tidak ada alopecia atau lesi, dan juga tidak ada inspeksi kulit pada saat saya melakukan palpasi.
Lalu kita ke pemeriksaan muka ya atau wajah ibu. Di sini saya inspeksi dulu wajahnya simetris, warna kulitnya ibu sawo matang di sini. Lalu saya periksa Bu ya, apakah ada klosma gravidarum, tidak ada topeng kehamilan. Lalu di sini warnanya tidak pucat ya ibu, muka ibu tidak pucat. Lalu saya palpasi, tidak ada udim. Lalu di sini saya akan periksa bagian area mata ibu ya Bu ya. Sebelumnya saya lihat dulu di sini kelopak matanya simetris Bu ya. Lalu bisa agak ada patas Bu ya matanya. Mohon maaf. Iya. Ikuti Bu ya. Permisi Bu ya. Permisi Bu ya, agak menongak. Bagus. Di sini konjungtiva merah muda, tidak anemis, dan juga sklera putih, tidak ikterus. Lalu setelah itu kita ke pemeriksaan mulut dan gigi ya Bu ya. Saya inspeksi terlebih dahulu bibir ibu merah, tidak pucat. Lalu di sini tidak udim. Lalu buka Bu mulutnya. Giginya putih ya Bu, rahangnya juga merah, tidak ada karies pada gigi ibu. Jadi gigi ibu normal ya Bu ya. Kita periksa di bagian lehernya Bu ya. Permisi, saya periksa bagian lehernya. Seperti menelan Bu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu ya. Lalu kita periksa di bagian sini, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening atau limpe. Kita periksa di bagian sini, tidak ada peningkatan vena jugularis ya Bu ya, atau bendungan jugularis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan payudara yang dimana terdiri dari inspeksi, lalu setelah itu kita palpasi. Nah di sini kita inspeksi terlebih dahulu apakah payudara dari ibu simetris atau tidak. Di sini payudara ibu simetris, warnanya warna kulit normal. Lalu kita lihat di sini areolanya menghitam atau hiperpigmentasi. Lalu kita palpasi. Apakah ada tumor massa di payudara ibu? Lalu Bu bisa angkat tangannya sebelah kanan. Kita periksa apakah ada retraksi atau dimpling. Bu bisa angkat tangannya sebelah kiri. Lalu kita periksa apakah ada retraksi atau dimpling. Tidak ada retraksi atau dimpling. Lalu di sini tidak ada benjolan tumor atau massa. Lalu setelah itu, karena ini ibu hamilnya sudah trimester ketiga, kita ajarkan ibu untuk bagaimana cara membersihkan payudara, yaitu periksa payudara sendiri, sadari. Bu, apabila ibu nanti setelah mandi atau mau mandi, ibu bisa membersihkan payudara atau mengecek payudara ibu. Dari bawah ibu bisa menekan-nekannya apakah ada tumor atau massa. Nah, setelah itu jangan lupa dibersihkan Bu ya di area-area putingnya, takutnya ada kotoran nanti yang bisa menyumbat proses laktasi ibu atau proses menyusui ibu. Ya Bu ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya Bu. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan abdomen yang dimana yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu di sini. Bentuk dari perut ibu yaitu simetris. Antara kanan dan kiri sama, lalu di sini berbentuk bulat. Lalu kita lihat apakah ada striae. Di sini ada striae yaitu striae lipid. Lalu di sini ada linea nigra dan tidak ada bekas luka operasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Leopold yaitu level 1 sampai dengan Leopold keempat. Yang dimana alat-alat yang akan kita gunakan di sini ada punduskop atau lenek yang akan kita gunakan untuk menghitung DGG janin. Lalu di sini ada medline yang akan kita gunakan untuk mengukur tinggi pundus uteri. Lalu di sini ada handspoon steril atau handspoon bersih yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum itu kita harus memberitahu ibu dulu tujuan kita melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya bidan baby. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan kesejahteraan janin ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, baik. Permisi ya Bu. Lalu kita buka sedikit dari selimut ibu. Yang
pertama, kita beritahu ibu terlebih dahulu. Ibu bisa agak ditekuk kakinya sedikit. Setelah selesai ditekuk, kita melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian apa yang ada di fundus. Caranya yang pertama yaitu kita mengumpulkan uterus sampai ke fundus, dan kita meraba bagian apa yang ada di atas fundus ibu. Di bagian atas fundus ibu teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Itu adalah bokong dari janin. Di level pertama kita juga setelah menentukan apa yang ada di bagian fundus, kita menghitung tinggi fundus uteri menggunakan Maitland. Bisa juga dengan menggunakan posisi terbalik agar hasilnya akurat. Nah, di sini kita mengukurnya itu dari bagian bawah karena dia tidak mobile atau tidak bergerak. Caranya yang pertama yaitu yang seperti ini. Membaca hasilnya. Nah, di sini didapatkan tinggi fundus dari ibu yaitu 30 cm. Jadi tinggi fundus uteri ibu adalah 30 cm. Lalu Leopold yang kedua, di sini Leopold yang kedua bertujuan untuk menentukan apa yang ada di batas samping kiri dan batas samping kanan dari ibu. Nah, di sini untuk menentukan bagian letak punggung, apakah dia ada di punggung kanan atau puka, ataukah dia ada di punggung kiri atau puki. Yang pertama, tangan kita meraba dan menahan. Di sini tangan kanan saya meraba di bagian dari punggung kiri. Untuk menentukan apakah yang ada di bagian kiri, batas samping kiri. Di sini teraba tidak beraturan. Bagian kecil-kecil itu adalah ekstremitas dari janin. Lalu kita meraba di bagian kanan dari batas samping kanan ibu. Di sini teraba keras, panjang, ada tahanan seperti papan, itu adalah punggung. Yang dimana di sini terletak di punggung kanan atau puka. Lalu yang ketiga, kita melakukan Leopold ketiga, yaitu untuk menentukan bagian apa yang berada di bagian terendah dari janin. Caranya yaitu kita meraba di bagian bawah. Di sini teraba bulat, keras dan melenting, itu adalah kepala. Dan di sini tidak bisa digoyangkan. Otomatis kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Lalu bagian selanjutnya kita melakukan Leopold keempat, yaitu untuk menentukan sejauh mana kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Di sini 3/5 bagian sudah masuk pintu atas panggul. Posisi tangan pada palpasi Leopold seperti ini, convergen atau divergen. Apabila tidak menyatu, maka itu dia yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Di sini sebelumnya kita beritahu ya ibunya terlebih dahulu. Ibu bisa dilonjorkan kakinya, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Lalu di sini pastikan kita menggunakan stetoskop, funduskop, dan juga kita menggunakan jam tangan berdetik. Nah, untuk melakukan pemeriksaan DJJ ini, pastikan kita sudah mengetahui di mana letak dari si punggung dari janin. Nah, tadi pada saat melakukan pemeriksaan Leopold kedua, punggung janin berada di batas samping kanan atau puka. Nah, sekarang pertama pada saat pemeriksaan DJJ yang kita hitung itu adalah 5 detik pertama, lalu 5 detik ketiga, dan juga 5 detik kelima. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu denyut dari nadi ibu itu harus seirama dengan denyut jantung janin. Baik, Bu. Setelah kita mengetahui memegang tangan si ibu, kita dengarkan. Apabila dirasa sama, kita sudah mulai menghitung. 5 detik pertama 12 kali, lalu kita tunggu. Lalu 5 detik ketiga itu 12, lalu kita tunggu lagi, lalu kita mulai.
5 detik ke 5, 12. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya 34 dikali 4 jadinya 444. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan genitalia dan sekaligus juga melakukan pulpa higien terhadap ibu. Nah, yang pertama di sini kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah vagina ibu atau labianya di sini simetris atau tidak. Di sini simetris, lalu warnanya agak merah-merah keunguan. Lalu setelah itu kita lihat tidak ada varises, tidak ada fistula, tidak ada pengeluaran cairan. Karena tadi ibu mengatakan ada keputihan, jadi kita periksa di sini memang ada sedikit keputihan. Lalu di sini kita melakukan palpasi terlebih dahulu. Kita palpasi apakah ada varises atau ada udem juga. Oh, tidak ada. Di sini tidak ada varises, tidak ada luka parut pada ibu. Lalu kita melakukan pemeriksaan apakah ada pembengkakan kelenjar skin di bagian sininya. Permisi ya Bu. Tidak ada pembengkakan kelenjar skin. Lalu kita lihat di sini di bagian terbawah di sini apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin. Tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin. Jadi di sini genitalia ibu hanya keputihan sedikit dan tidak ada kelenjar Bartholin, tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan pembengkakan kelenjar skin. Lalu di sini kita lihat anus ibu tidak ada hemoroid. Lalu saya akan periksa bagian ekstremitas atas dan bawah, itu bagian tangan dan juga bagian kaki pada ibu. Nah, di bagian tangan kita lihat dulu, kita inspeksi apakah ada udem, kita palpasi. Sebelah Bu ya. Sebelah tidak ada udem. Tidak ada juga inspeksi kulit pada kulit ibu. Lalu tidak ada kemerahan. Juga tidak ada varises ya Bu ya. Lalu saya permisi Bu ya, saya agak pencet dulu sedikit. Tidak ada anemis ya, karena di sini pas saya pencet tangannya ibu warna tangannya kembali Bu ya, merah, berarti ibu tidak anemis. Coba tangannya sebelah. Tidak ada anemis ya Bu ya. Lalu kita ke bagian ekstremitas bawah, yaitu pada bagian kaki, kita inspeksi, kita palpasi. Tidak ada udim pada kaki ibu, tidak ada kemerahan, tidak ada varises, tidak ada kekakuan sendi, Lalu kita pencet di bagian kakinya sebelahnya. Oh, berarti langsung membalik, berarti ibu tidak anemis. Mari Bu ya, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bisa bangun dulu Bu. Ya, cara bangunnya gini Bu ya, permisi dulu. Permisi Bu ya. Tangannya ke sini Bu. Ke sini. Nah, baru bisa bangun Bu ya. Hati-hati Bu ya. Nah. Sebelum minyak. Mari bangun dulu. Mari selonjoran dulu kakinya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada ibu, yaitu di sini saya menggunakan patella hammer atau palu patella. Bu, sebelumnya tangannya bisa seperti ini Bu. Ya, seperti ini. Lihat tangannya Bu ya. Tujuannya adalah agar ibu tidak fokus pada saat kita melakukan pemeriksaan refleks patella, agar hasilnya lebih akurat. Permisi Bu ya. Refleks patella ibu positif. Di sini semuanya positif, kiri dan kanan plus. Ibu, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bisa kita kembali duduk ke mejanya Bu ya. Iya, baik. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya sudah melakukan pemeriksaan di ibu. Tadi meliputi pemeriksaan antropometri, tinggi badan, berat badan, lalu tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik pada ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Nah, tadi kan ada beberapa keluhan ibu ya yang ibu keluhkan, seperti ibu sering BAK Bu ya. Nah, ada juga di sini tadi ibu ada keputihan kan sedikit. Sebelumnya ini kehamilan ibu yang pertama ya Bu ya. Ini kehamilan ibu yang pertama, kehamilan ibu itu menginjak 33-35 minggu ya. Sudah mau masuk 8 bulan yang benar. Lalu di sini tadi keadaan ibu itu baik ya, kesadaran ibu juga fokus mentis, lalu status emosional ibu baik ya Bu, stabil, postur tubuh ibu tadi agak-agak lordosis Bu ya, tapi masih dalam batas normal kan ibu hamil.
Terus untuk tinggi badan ibu kan 150 ya Bu ya. Lalu berat badan ibu tadi sekitaran 55, itu termasuk normal ya. Kenaikannya juga 15 kg, IMT ibu juga normal Bu ya, 22,3. Terus nilai ibu tadi 25 cm ya Bu ya, itu termasuk normal ya Bu ya. Nilainya berarti ibu tidak cek atau kekurangan energi kronis. Lalu untuk tekanan darahnya tadi Bu 120/80 normal ya Bu, sangat bagus tekanan darahnya. Apabila dia 140 baru harus dikhawatirkan ya Bu. Terus suhu tubuh ibu tadi 36 ya, 36 derajat Celcius normal Bu. Denyut nadi ibu 82 kali per menit dan juga respirasi ibu 20 kali per menit. DJJ-nya juga normal Bu ya, masih teratur 194 per menit, kecuali dia di bawah 120 dan juga di atas 160. Kita khawatirkan dia fetal distress atau janin stres Bu ya, tapi ini teratur, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalah ibu hanya tadi sering BAK Bu. Kalau sering BAK itu biasanya itu terjadi karena letak dari perut ibu yang semakin membesar Bu ya. Janin ibu membesar, uterus ibu membesar, otomatis dia akan menekan kandung kemih Bu, sehingga itu yang membuat kandung kemih ibu tertekan dan rasa ingin BAK itu pasti sering banget terjadi Bu. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan Bu, tapi ibu bisa mengatasinya Bu. Apabila ibu merasa terganggu, ibu bisa melakukan senam Kegel Bu ya. Senam Kegel gerakannya tipis-tipis Bu ya, senam Kegel. Lalu ibu juga bisa melakukan minum Bu. Minum tidak dilarang, tapi alangkah baiknya untuk dikurangi untuk asupan minumnya di saat malam hari. Ibu bisa menggantinya di pada pagi hari ya Bu, atau siang hari untuk mengurangi dehidrasi Bu. Tetap terpenuhi tapi apabila malam tidak ingin kencing terlalu banyak ya Bu ya. Terus untuk keputihannya tadi masih normal ya Bu, dia tidak berbau, jadi masih normal, sudah saya periksa. Kecuali dia itu berbau Bu dan berwarna agak kuning kehijauan Bu ya. Jadi itu baru yang harus dikhawatirkan. Tadi keputihan ibu masih dalam batas normal, mungkin itu hanya karena infeksi jamur. Jadi ibu alangkah baiknya ibu itu kalau menggunakan celana dalam itu ketika kering ya Bu, jangan kalau basah itu pakai celana dalam. Jadi itu yang membuat ibu keputihan. Ibu juga bisa meningkatkan maksudnya Bu ya, meningkatkan asupan air putih gitu ya Bu. Jangan terlalu minum minuman yang bikin batuk juga Bu ya. Tadi kan batuk, ibu juga jangan terlalu banyak minum minuman yang berwarna Bu ya. Bukan berwarna itu ada pewarnanya gitu. Alangkah baiknya minum air putih Bu ya, biar enak juga. Terus istirahat ibu juga tadi mohon ditingkatkan ya Bu ketika siang. Jadi itu aja ya Bu, hasil pemeriksaan ibu juga baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelumnya Bu, dari yang saya paparkan kepada ibu, apakah ibu sudah mengerti? Iya. Berarti ibu sudah mengerti ya. Apabila ibu mengalami tanda-tanda bahaya Bu ya, kalau ketidaknyamanannya itu kalau seperti sakit pinggang, sering BAK, terus sering gatal-gatal mungkin Bu ya, itu kan adalah ketidaknyamanan yang masih normal pada trimester ketiga Bu. Terus apabila ibu mengalami tanda-tanda bahaya Bu, tanda-tanda bahaya itu yang seperti ibu sakit kepala yang berlebihan, demam, pecah air ketuban, terus pusing yang berlebihan, nyeri epigastrik, odem, dibuka wajah, kaki, tangan, itu baru harus dikhawatirkan. Segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Lalu di sini untuk kartu ibunya sudah saya isi hasil pemeriksaan ibu. Lalu jangan lupa nanti untuk melakukan kunjungan ulang pemeriksaannya ya Bu, sekitar 2 minggu lagi. Nah ibu bawa dan nanti buku kainannya juga Bu ya. Jadi apa yang bisa ibu mengerti Bu untuk penjelasan saya? Apakah ibu juga tidak mengerti atau mengerti? Mengerti Bu. Lalu untuk anunya Bu ya, untuk tingkatan nutrisinya harus ditingkatkan Bu ya. Tetap mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, nutrisi seperti itu ya. Nasi, buah-buahan itu sangat penting ya Bu, karena bisa membantu kecerdasan anaknya juga kalau asupan makanannya bergizi ya Bu ya. Untuk pemeriksaan payudaranya juga udah menonjol ya Bu ya, putih susunya. Jadi untuk persiapan laktasinya juga nanti insya Allah bisa bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, tanpa ada tersedat ASI, karena memang kalau ibu sering menyusui nanti ketika bayinya lahir kan sudah terbiasa, jadi susunya nanti akan keluar sendiri tanpa ibu harus menggunakan metode-metode lain ya Bu ya. Ya itu aja ya Bu, ibu mengerti caranya Bu. Kalau ibu sakit pinggang Bu atau sering BAK, ibu biasa mengurangi apa Bu? Mengurangi air minum pada malam hari. Minum pada malam hari. Kalau ibu keputihan ibu bisa apa Bu? Minum air putih. Ya.
terus mengganti kembali. Iya, ganti celana dalam. Baik Bu, saya rasa Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Kita jumpa lagi pada kunjungan berikutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mari kita